Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kami jemaat-Mu datang kepadamu mengucap syukur dalam segala hal. Kami tahu, kami yakin, kami percaya bahwa kami tunduk sujud pada Allah yang ajaib dan luar biasa. Oleh dan karenanya, Bapak, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus hidupkan. Kami mau persembahkan seluruhnya kepada-Mu. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepada-Mu. Hapuskan segala dosa kami, layakkan kami di hadapan, sehingga firman yang dibentangkan oleh hamba-Mu saat ini menjadi hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Layakkan hamba-Mu, layakkan kami jemaat-Mu, sehingga ketika kami membentangkan, memberitakan kabar sukacita firman, Engkau dapati kami layak di hadapan. Bersabdalah Engkau Bapa, berbicaralah Engkau Bapa, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi. Senang bisa lihat wajah-wajah yang ceria. Kita baca firman Tuhan. Ini juga. Firman Tuhan terdapat dalam 3 bagian. Yang pertama Yohanes 15 ayat 5. Yang kedua Filipi 1 ayat 22a. Dan yang terakhir Wahyu 1 ayat 8. Firman Tuhan akan kita baca bersama-sama. Kita menghormati firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Demikian firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya. Siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Selanjutnya Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dan yang terakhir Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Silakan dulu sampai demikian firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan para pengurus gereja GBI Gandaria yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk pimpin khotbah pada ibadah raya pagi hari ini. Khotbah ini saya beri judul Yesus di atas segalanya. Jesus above everything. Nah, saya khotbah di sini aja ya, gaya dosen. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat dari 3 perikop pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, 3 bagian dengan judul khotbah Jesus above everything, Yesus di atas segalanya, maka tidak ada ajaran sekte yang bisa mengklaim bahwa dirinya di atas segala-galanya. Yang hanya menyatakan kepastian ini hanya Yesus saja. Semua ajaran sekte mengatakan mudah-mudahan. Jadi kalau Yesus di atas segala-galanya, maka jabatan predikat yang melekat kepada Yesus itu ada 5. Yaitu penasihat ajaib, Imam besar agung, Allah yang perkasa, Bapa kekal dan
Allah itu sendiri. Orang pintar bisa gagal, orang cerdas bisa salah, orang hebat bisa kalah, orang kuat bisa jatuh. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang mendahulukannya hanya kepada Tuhan. Makanya janji Tuhan pagi hari ini di dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam khotbah kita, Yesus di atas segala-galanya, maka Yesus mampu ubah air matamu, air mataku, air mata kita semua menjadi butiran-butiran permata yang indah. Amin. Yesus mampu mengangkat derajat kita yang tergeletak menjadi satu kemuliaan dan sukacita iman. Yesus mampu mengubah diri kita yang jatuh berkeping-keping, hancur yang disebut sampah, menjadi hal yang sangat berharga. Karena Yesus itu memungut sisa-sisa dosa kita, sampah kita, untuk dibasuh dengan darahnya yang kudus, sehingga kita adalah berharga di matanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus di atas segala-galanya, mulai dari saat ini coba kita ubah mindset, cara berpikir kita, gaya berpikir kita. Dengan mulai saat ini kita memperkatakan perkataan yang mengandung kuasa. Jangan perkataan yang melemahkan. Jangan mengatakan saya ini susah, saya ini dikutuk, saya ini hidupnya begini, keluargaku cuma begini, aku ditakdirkan memang hidup begini, hancur, 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 hancur. Ingat, mulai saat ini karena Yesus di atas segala-galanya, maka ubah mindset cara berpikir kita. Aku dilahirkan untuk menjadi seorang pemenang. Keluargaku, bisnisku, anak-anakku akan diberkati oleh Tuhan. Segala kutu dosa, kutu sumpah serapah, kutu manusia yang dialamatkan kepadaku, kepada anak istriku, kepada pekerjaanku, semuanya diubah menjadi berkat di dalam hidupku. Berkemuliaan Tuhan. Baru kita disebut mengatakan Yesus di atas segala-galanya. Kenapa? Karena perkataan itu mengandung kuasa. Maka hati-hati dalam berkata. Akhir-akhir ini situasi bukan cuma kita ini aja di dalam gedung gereja yang rasakan, tetapi global, menyeluruh ekonomi. Jangan ditanya, semua dalam kondisi bertahan aja sudah bersyukur. Tetapi diam, jangan pernah diam, kita berkarya. Makanya jangan hambat kuasa Allah yang tidak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas. Cara Allah menolong kita dengan caranya yang luar biasa. Makanya kalau Allah mau pingin pakai hidup kita, maka kita harus setia, taat, dan apa? Menyerahkan hidup kita. Ini Tuhan, pakai aku. Jangan ini Tuhan, pakailah dia. Tuhan mau pakai hidup kita. Setiap kita satu persatu Tuhan ciptakan dengan gambar rupa Allah yang maha mulia, dan talenta diberikan itu kepada kita satu persatu itu, yaitu kelebihan saya, kekurangan istri saya, kekurangan anak saya, kekurangan saya, kelebihan istri saya, anak saya, begitu juga Bapak Ibu satu persatu kita. Makanya Tuhan ciptakan kita dengan cara yang unik. Mau tahu keunikan? Dalam ilmu hukum, saya seorang lawyer, saya seorang pengajar, seorang dosen.
ngajar polisi, ngajar jaksa, ngajar pengacara di pasca sarjana. Kalau Bapak Ibu, coba angkat jari tangan, Ibu jari. Nah, Tuhan ciptakan, silakan turunkan. Tuhan ciptakan dari ini keunikan kita aja, dari finger kita, dari cap jari kita ini berbeda. Tidak sama. Itu artinya apa? Bapak Ibu, kita satu persatu itu mempunyai apa? Keunikan. Karena kita unik, maka suami istri itu mau cari suami istri yang sempurna, adanya enggak? Tidak ada. Tapi mencari kecocokan dari kekurangan dan kelebihan itu digabung. Makanya kumpulan di dalam gereja kita ini adalah kumpulan yang unik. Keunikan kita ini ada kekurangan dan kelebihan. Ini jadi satu yang kompleks. Kalau ada teguran yang diberikan oleh pimpinan gereja, ya teguran itu kita harus sikapi dengan apa? Pertama, bersyukur. Kedua apa? Anggap bahwa kita harus taat takluk kepada pemimpin. Sehingga jangan simpulkan gaya berpikir kita ketika disampaikan A, kita tafsirannya C. Wah, ini tujukan ke gua lah. Memang pimpinan gereja, memang sifatnya lihat-lihat gua, maka disindir gua. Tidak. Firman Tuhan itu dia sebagai pedang yang bermata dua, bahkan lebih tajam dari itu. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau mau berkat Tuhan itu sampai di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan suami istri, maka kita harus tunduk patuh, berserah kepada Tuhan. Karena yang menjadi penghambat di dalam kehidupan kita menerima berkat Tuhan itu ada 5 hal. Yaitu trauma. Yang pertama adalah trauma dan kegagalan masa lalu. Yang kedua adalah kita tidak dapat mengembangkan potensi terbaik di dalam hidup kita. Yang ketiga, buruknya hubungan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Yang keempat, kita lihat di sini adalah, saya catat di sini, proses pengambilan keputusan yang keliru, dan yang terakhir adalah pendapat pesimis orang lain terhadap kita. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu trauma dan kegagalan masa lalu? Yesus, saya sampaikan tadi, dia diibaratkan sebagai pemulung. Dia memungut segala dosa-dosa kita. Karena orang yang datang kepada Yesus itu orang yang berdosa. Kita semua satu persatu. Dia poles dosa kita. Maka jangan pernah lihat kegagalan kita di masa yang lalu itu kita tengok ke belakang. Karena di dalam hidup ini ada 3 hari saja di dalam hidup ini. Ingat baik-baik. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Apa yang terjadi hari kemarin, kita lakukan itu, kita jadikan itu sebagai bahan introspeksi. Kita jadikan itu pembelajaran. Oh, ya enggak boleh kok mulia-mulia masa lalu. Ini boleh dia lihat ke belakang. Siapa bilang? Tengok masa lalu itu sebagai introspeksi. Tengok dosa-dosa yang lalu sudah
dibasuh oleh darah Yesus itu untuk kita hidup baru. Ibaratnya kita hidup baru, kita akan naik ke tangga. Kita akan naik ke tangga. Pada waktu kita ada anak tangga 1000, baru anak tangga ke-10, kita jatuh, terpelosok atau terpelecok. Tiba-tiba kita cuma mendatang ke sana. Udahlah, sampai sini aja gua. Ingat, maju berlari-lari sampai tujuan. Karena di sana ada mahkota yang dijanjikan Allah kepada kita. Maka kita harus semangat, kita harus bangkit. Dan kita song-song. Ketika kita sudah di anak tangga 999, kita langsung injak ke 1000. Sabar. Tengok dulu ke belakang. Kita lihat ada 999 anak tangga yang sudah kita lalui. Itu artinya apa? Yesus memampukan kita dari awal sampai ke akhir, bahwa kita diberikan kemenangan yang luar biasa. Makanya ketika kita masuk menginjakkan anak tangga yang ke-1000, kita mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Makanya yang pertama, trauma dan kegagalan masa lalu artinya apa? Sudah saya jelaskan. Yang kedua, pendapat pesimis orang lain terhadap kita. Seperti saya jelaskan tadi, orang dalam hukum dunia itu dia bilang begini, errare humanum est, stupe errare perseverare, bahasa Latinnya. Artinya manusia itu, kalau dia melihat kesalahan itu, orang paling suka lihat kesalahan orang lain. Orang paling suka melihat kekurangan orang lain. Senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Makanya mempertahankan kesalahan, mempertahankan kekeliruan itu adalah sifat manusiawi. Tapi tidaklah baik untuk mempertahankan kekeliruan kesalahan itu untuk menutupi dosa kita. Kalau ada orang bilang kamu sudah dikutuk, kamu sudah ditakdirkan demikian, maka balikan perkataan orang itu, tidak. Saya Tuhan takdirkan, Tuhan ciptakan untuk menjadi pemendam sejati. Karena janji Tuhan, yaitu kepada setiap orang yang mengenal suaranya, tahu suaranya, ketika Yesus memanggil kita, ini aku ada. Maka ada cerita, mungkin udah beredar di WA. Saya baca cerita ini dari 10 tahun lalu. Ada satu orang namanya Acong. Kan udah dengar cerita ini? Lagi rame sekarang. Saya udah baca cerita ini kan udah dari 10-15 tahun lalu. Fakta cerita ini, dia berdagang, dia cuma masuk di pintu gereja. Tuhan, ini lewat. Tuhan, ini Singkat cerita, ketika si Acong ini dalam keadaan sakit, dia bicara, Tuhan ini maka datanglah Tuhan itu. Acong, kamu sakit. Siapa kamu? Acong ini tersadarlah bahwa itu adalah Tuhan. Maka pada saat itu terbangun si Acong, dia cari-cari. Dia tidak sadar, ternyata dia sudah sembuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu yang kedua, pendapat pesimis orang lain terhadap kita. Yang ketiga, kita tidak dapat mengembangkan potensi terbaik di dalam diri kita. Saya sampaikan tadi bahwa dengan ibu jari ini aja Tuhan ciptakan keunikan di dalam diri kita. Itu artinya apa? Di dalam diri Bapak Ibu kita satu persatu itu punya kelebihan yang luar biasa. Serupa dan segambar dengan Allah, berarti ada hikmat, akal budi, kebijaksanaan di bawah ilahi yang diberikan kepada diri kita. Makanya jangan pendam potensi yang Tuhan berikan itu. Sahabat tukang las, jadi tukang las yang baik. Sahabat sebagai seorang guru, jadikan
seorang guru yang baik, jadi seorang pekerja kantoran, jadi yang terbaik, jadi pekerja di bidang swasta, jadi pekerja yang baik. Dalam bidang pekerjaan apapun juga. Saya di bidang pengacara, Bapak Ibu di bidang-bidang yang lain sudah terjelas dalam pekerjaan sehari-hari. Berarti itu adalah potensi. Jadi kalau ilmu sosiologi bilang aksi tambah reaksi menghasilkan interaksi. Aksi artinya apa? Kita ada aktivitas, kita ada upaya, kita ada usaha. Itu aksi. Reaksinya apa? Upaya, usaha, potensi kita laksanakan. Karena jangan kita bayangkan 1000 langkah ke depan kalau kita tidak memulai satu langkah. Maka 1000 langkah ke depan itu bisa kita capai apabila kita memulai langkah demi langkah. Maka kita mampu untuk melangkah sampai ke garis finish. Yang keempat adalah buruknya hubungan relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, hubungan kita dengan Tuhan itu kita tidak jaga mesbah kemuliaannya, kita tidak bertindak seperti acong ibaratnya, kita tidak pernah sujud menyembah kepadanya, maka apa suara kita akan dia dengarkan? Halo? Apa Bapak Ibu namanya akan dicatat? Ingat baik-baik. Oh, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa. Tuhan kan melihat hati katanya. Biar gua nggak masuk gereja, hati gua bersih, putih, lebih putih dari salju. Ingat baik-baik. Setiap gembala dia mengenal suara apa? Domba-dombanya satu persatu. Ketika kita berseru, Aba, Bapa, Tuhan, maka dia tahu, ini aku Santrawan, ini aku istriku Heni, ini aku anakku Satria Etus, ini Bapak Ibu, sebut nama satu persatu. Kenapa? Karena Tuhan itu bertakhta di atas apa? Puji-pujian. Tuhan bertakhta di atas apa lagi? Persembahan. Puji-pujian artinya apa? Tahunya enggak? Puji-pujian artinya Allah itu senang ketika kita, Bapa engkau baik, sungguh sangat amat baik. Sebab puji, maka puji orang Nado bilang itu cuma milik Allah. Sebab kata puji-pujian ini, puja-puji itu hanya milik Allah. Dia senang kita menyembah Dia apa sebab? Kita cuma daging dan darah kok. Kata Tuhan kepada Yakub ini cacing saja. Artinya apa? Kita ini cuma seonggok tanah. Makanya kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, maka pasti hubungan relasi kita dengan sesama akan baik. Maka jaga doa kemuliaan kita. Kalau memang kita bisa hubungan baik dengan Tuhan, jaga pelihara. Agar supaya hubungan dengan sesama juga baik. Ada orang, saya baca beberapa buku literatur teologi ya, ada orang pintar untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Hebat, luar biasa. Tetapi kalau pakai bahasa Indonesia, katakanlah, dia tidak pintar untuk menerjemahkannya itu. Malah menimbulkan pertengkaran, malah menimbulkan perpecahan. Makanya jaga sikap kita. Kalau kita mampu menjaga relasi hubungan baik dengan Tuhan,
maka dengan sesama juga kita harus baik. Ingat baik-baik, walaupun kita jaga relasi dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, tapi ada satu ayat yang secara jelas di dalam Matius disampaikan begini: bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa baru akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan dari nama-Mu? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan mengatakan, Aku tidak mengenal engkau. Engkaulah kau yang berbuat kejahatan. Dari yang kelima, artinya proses pengambilan keputusan yang keliru. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, proses pengambilan keputusan yang keliru. Ada falsafah dia bilang begini: seorang lelaki, kalau dia tidak pernah mengambil keputusan strategis di dalam hidupnya, maka dia bukan disebut laki-laki. Seorang perempuan, kalau dia tidak menunjukkan di bawah sebagai seorang perempuan, maka dia tidak disebut sebagai maskulin atau feminin. Feminin. Makanya keputusan di dalam hidup seringkali kita ambil itu, ketika salah kita mengambil keputusan, maka itu akan mendidik kita kepada kedewasaan. Hari ini kita ambil keputusan, salah keputusannya kita, maka kita belajar dari kegagalan itu. Kegagalan demi kegagalan yang kita alami itu, falsafahnya bilang begini: berkali-kali kita gagal, ulangi lagi dan cari akal. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita sudah pernah mengambil keputusan yang salah, yang kedua kita juga salah, yang ketiga juga kita salah. Makanya pelajaran yang pertama paling berharga kita ambil ketika kita sudah salah mengambil keputusan, maka yang kedua, ketiga dan seterusnya kita menjadi lebih bijaksana. Maka sebelum terjadi kesalahan kita, yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka disinilah kita Tuhan berikan hikmah. Bertanyalah ke ahlinya. Kalau menyangkut sesuatu hal, Bapak Ibu bukan ahli. Kalau saya mau bikin usaha di bidang pelayaran, saya berkonsultasi dengan rekan-rekan sesama advokat, nggak pas. Saya harus berkonsultasi dengan orang-orang yang di ahli bidang pelayaran. Begitu juga Bapak Ibu mengalami persoalan hukum, maka Bapak Ibu harus berkonsultasi dengan orang hukum. Makanya the right man in the right job in the right place. Artinya memang apa? Yang sudah saya sampaikan tadi, seorang akan ahli di bidangnya itu dengan potensi talenta yang memang dia bidangnya itu dia. Jadi dia percikan permenungan kita pagi hari ini, dan hendaknya ini menjadi satu sukacita. Andalkan Tuhan. Jesus above everything. Yesus di atas segala-galanya. Ini jadi penutup satu, saya akan ceritakan bagaimana pertobatan mula-mula yang ada di Italia.
Di Italia dulu, zaman Kaisar Aurelius, itu antara Italia dengan Jerman itu terjadi perang yang luar biasa. Jadi ada satu milisi, namanya milisi Legiun, pasukan terbaik yang dimiliki oleh Italia. Dan isinya di dalam orang-orang, anak-anak Tuhan yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, para prajurit ini. Jadi mereka menyerang Jerman. Mereka sudah perkirakan pasti dalam satu sergapan Jerman pasti kalah. Maka ketika mereka menyerang Jerman dengan perkiraan yang pasukan khusus ini, dia akan kalah, Jerman akan terkepung pada saat itu. Berubah di tengah jalan. Strategi berubah. Salju turun, badai turun. Maka Jerman menyergap pasukan milisi Legiun ini. Dan dia hampir kalah. Maka apa yang dia sampaikan pada waktu itu, dia percaya Jesus above everything, Yesus di atas segala-galanya. Maka mereka berdoa. Jalan keluar sudah tertutup. Mereka yang dulunya mengepung malah jadi terkepung. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka minta, Tuhan berikan pertolongan kepada kami. Maka mujizat terjadi yang luar biasa. Badai yang begitu hebat itu menjadi berhenti, sehingga mereka berbalik mengepung tentara Jerman ini. Dan di situ Kaisar Aurelius lihat luar biasa penyertaan Tuhan. Tapi mereka tidak bunuh pasukan Jerman, tetapi mereka ampuni. Maka ketika dia balik dari medan pertempuran, dari situlah awal mula cikal pertobatan yang terjadi di Roma, Italia. Kenapa? Karena Jesus above everything. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini khotbah saya, biarlah menjadi sukacita, kemuliaan untuk Tuhan dan Bapak Ibu, saudara-saudara diberkati semua. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebagaimana khotbah hamba bahwa Engkau di atas segala-galanya, maka kami akan mengandalkan Engkau. Kami tahu, kami yakin, kami percaya hidup kami menjadi berharga karena Engkau. Engkau juga kuatkan Ibu Gembala beserta dengan anak-anak, seluruh pengurus gereja, seluruh jemaatmu, kami suami istri, anak-anak kami, Satria, Bapak, Sanita, Bapak, kami semuanya satu persatu. Lawat kami sehingga mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin.